Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Nur Latifah, NIM 193131103 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 6D Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini yang diampu oleh dosen An-Nahwi Nurul Ilmi Azizah. Kasus permasalahan yang saya temukan yaitu speech delay atau keterlambatan bicara. Apa tuh itu keterlambatan bicara? Keterlambatan bicara merupakan suatu istilah yang merujuk pada proses keterlambatan bicara dan bahasa pada anak yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Jadi mungkin orang tua itu menganggap speech delay itu sebagai kondisi atau suatu hal yang dianggap biasa dialami dalam proses tumbuh kembang anak. Padahal speech delay itu sangat berpengaruh bagi perkembangan bahasa pada anak. Jadi anak tersebut itu mengalami keterlambatan bicara itu sampai umur 3 tahun lebih. Jadi ketika umur 3 tahun lebih itu anak tersebut masih memiliki kosakata yang sedikit. Sesuai permasalahan keterlambatan bicara pada anak tersebut, sepertinya itu dikarenakan karena faktor keturunan dari neneknya, yaitu orang tua dari ibu anak tersebut. Bentuk layanan pendidikannya yaitu bentuk layanan pendidikan kelompok. Kemudian identifikasi dari faktor penyebab permasalahan keterlambatan bicara atau speech delay pada anak tersebut itu, yang pertama itu yang saya amati, anak tersebut itu terlalu banyak menonton HP dan televisi karena dia ditinggal oleh ibunya mengajar, yaitu sebagai guru di SD Karanganyar. Kemudian anak tersebut itu hanya di rumah dengan ayahnya, dan kebetulan ayahnya tersebut itu kerja sebagai bengkel mobil. Jadi anak tersebut itu kurang menerima. Jadi anak tersebut itu hanya menerima informasi dari televisi dan HP dan jarang melakukan interaksi dengan orang lain atau di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua itu anak itu minim interaksi dengan orang tua. Jadi jadwal pekerjaan orang tua itu selalu menumpuk dan itu sangat sibuk sekali. Jadi setiap hari itu membuat orang tuanya itu kesulitan meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak tersebut. Jadi hal ini juga sangat berpengaruh dalam kemampuan bahasa, yaitu kurangnya kosakata yang didapat anak itu sangat terbatas. Jadi sering-seringlah mengajak anak untuk bercakap-cakap meskipun hanya hal-hal yang sepele. Kemudian tapi
Kemudian setelah usia 4 tahunan lebih, anak tersebut disekolahkan di TK di dekat rumahnya, dan sekarang alhamdulillah anak tersebut sudah memiliki kosakata yang lebih banyak dan bisa saling berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Dan ketika dia ditanya itu selalu menjawab dan sudah ada perkembangannya. Jadi solusinya terhadap permasalahan pada anak yang dialami anak tersebut, yaitu kita sebagai orang tua itu diharapkan dapat memberi perhatian yang lebih kepada anak, karena keterlambatan bicara itu sangat mempengaruhi kehidupan anak di masa akan mendatang. Kemudian deteksi dini keterlambatan bicara pada anak itu merupakan hal yang sangat penting, dan supaya dapat dilakukan intervensi dini sehingga anak itu memiliki waktu yang lebih lama untuk mengejar perkembangan serta kemampuan bicara mereka. Jadi orang tua itu harus mampu meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak tersebut. Anak tersebut juga pernah ikut terapi mengenai keterlambatan bicara atau speech delay, tetapi karena terapinya tidak rutin, yaitu karena orang tuanya sangat sibuk, yaitu kemudian terapi itu tidak berjalan dengan lancar dan hanya 1 atau 2 kali saja. Jadi hasilnya kurang begitu mempengaruhi anak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.